Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Abdullah dari Universitas Teknologi Nusantara dengan jurusan Teknik Industri semester 4. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tugas ekonomi teknik yang berjudul biaya keuntungan BAC ratio NPP dan IR dengan dosen pengampu Bapak Agung Tri Putrantro STMM. Tujuan pembahasan ini yaitu satu, mahasiswa dapat mengetahui pengertian dari komponen biaya. Yang kedua, mengetahui nilai manfaat langsung dan manfaat tidak langsung. Kemudian yang ketiga, mengetahui indikator kelayakan ekonomi terhadap BCR atau NPP dan IR. Kemudian yang keempat, mahasiswa dapat memperhitungkan dari BCR, NPP, dan IRR. Lanjut ke pembahasan biaya. Suatu investasi tidak terlepas dari pembiayaan karena biaya merupakan dana yang dikeluarkan untuk memperoleh barang dan jasa dari pihak ketiga guna menyelenggarakan usaha atau bisnis. Berbagai macam biaya terhadap dalam suatu investasi dan komponen biaya menurut Mulzadi P. 1998 biasanya dibutuhkan oleh suatu proyek meliputi beberapa jenis tertentu. Istilah sunk cost adalah biaya yang telah dikeluarkan pada waktu lampau untuk melaksanakan suatu proyek atau biaya yang sudah dikeluarkan terlebih dahulu sebelum diambil keputusan untuk menjalankan proyek. Penyusutan atau depresiasi adalah pengalokasian biaya investasi suatu proyek pada setiap tahun sepanjang umur ekonomis proyek tersebut. Kemudian ada pelunasan utang dan bunga dimasukkan atau tidaknya pengeluaran anggaran dan bunga dalam biaya ekonomi bergantung pada ada atau tidaknya beban sosial yang dianggap harus ditanggung oleh masyarakat sehubungan dengan pelunasan pembiayaan suatu proyek. Engineering and Feasibility Studies merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membuat desain akhir dalam investasi setelah ada keputusan bahwa proyek akan dilaksanakan. Tanah menjadi komponen biaya apabila tanah yang digunakan untuk proyek tersebut merupakan tanah yang memberikan hasil, seperti tanah sawah atau tanah kebun. Kemudian selanjutnya, biaya konstruksi atau pengadaan peralatan terkait proyek terdiri dari peralatan, material, dan tenaga kerja. Kemudian ada bunga selama masa konstruksi merupakan biaya yang timbul akibat pinjaman jangka pendek dari bank atau pembiayaan lainnya selama proses konstruksi. Biaya bunga dibayar selama masa konstruksi. Kemudian ada modal kerja terkait dalam proyek dan seharusnya dianggap sebagai biaya ekonomis. Dimasukkan sebagai biaya tahun pertama digunakan atau pada akhir umur proyek dihitung sebagai bagian dari salvage value. Kemudian ada biaya operasi dan pemeliharaan harus diperhitungkan sebagai biaya rutin selama umur ekonomis proyek. Gaji dan upah ditambah tunjangan serta bonus, bahan bakar, air, listrik, dan telekomunikasi, bahan baku, pembelian barang dan jasa untuk pemeliharaan dan perbaikan, biaya lainnya seperti biaya perjalanan dan jasa tenaga ahli. Biaya pembaruan atau penggantian adalah biaya yang dikeluarkan untuk penggantian karena telah lewat umur ekonomis. Ada juga biaya tak terduga dapat muncul akibat kesalahan perhitungan prediksi biaya di awal proyek. Kesalahan prediksi menyebabkan biaya aktual yang dikeluarkan lebih tinggi dari perkiraan. Kemudian ada intangible cost, sulit ditentukan jumlahnya karena sifat dampaknya yang tidak mudah diukur. Contohnya meliputi pencemaran udara, air, dan suara serta rusaknya pemandangan akibat adanya jaringan listrik. Selanjutnya, harga pokok produksi. Nilai ekonomis produk dapat diperkirakan dengan membandingkan harga pokok produksi atau HPP dengan harga jual yang realistis. Harga realistis adalah harga yang sama atau tidak jauh berbeda dengan harga produk sejenis agar minat beli konsumen tidak dipengaruhi oleh harga yang diperkirakan. Keuntungan diperoleh dari selisih harga jual dikurangi HPP sebagai manfaat langsung dalam bentuk uang bagi pengusaha. Manfaat langsung dinikmati pengusaha dengan perhitungan yang jelas. Harga pokok produksi adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk memproduksi produk dalam satuan tertentu. Dalam contoh, HPP diperhitungkan dengan satuan kubikasi yaitu 1 m kubik.
HPP untuk memproduksi 1 m3 batako serat mencakup biaya bahan, upah tenaga kerja, sewa lahan, penyusutan peralatan, serta listrik dan air. HPP dapat diperhitungkan untuk memproduksi batako konvensional dan batako serat. Di sini ada data perhitungan HPP batako. Yang satu, harga bahan semen sama dengan 60.000 per zak, pasir beton 450.000 dipakai 3/5, pasir uruk 300.000 4 meter kubik dipakai 2/5, serat pelepas sawit Rp1.000 per kilogram. Yang kedua, kebutuhan untuk 1000 batako per hari per 8 jam, semen 34 sak, pasir beton 2,85 meter persegi, pasir uruk 2,78 meter kubik, serat 17 kg. Yang ketiga, efisiensi produksi tanpa serat 6 batako, dengan serat jadi 7 batako lebih banyak produksi. Yang keempat, upah tenaga kerja per 1000 batako, 2 pekerja Rp100.000, 1 tukang batu Rp125.000. Biaya lain, listrik Rp300.000 per bulan. Penyusutan digunakan 7 juta per 10 tahun. Peralatan total 10.700.000 per 5 tahun. Sewa lahan 7 juta per tahun. Makan pekerja 30.000 orang per hari. Pengobatan 50.000 per bulan. Dan THR 500.000 sampai 1 juta per orang. Sini ada jawaban secara singkatnya dan jelasnya. Yang pertama, biaya produksi, biaya bahan per hari konvensional 2.560.009, batako serat 2.586.000, biaya tenaga kerja 325 per hari, listrik dan air 12.000 per hari, penyusutan 9.400 per hari, sewa lahan 23.000 per hari, makan, pengobatan, THR 99.000 per hari. Kemudian yang kedua, total HPP per hari konvensional 3.038.000, batako serat 3.055.000. Yang ketiga, HPP per unit konvensional 3.000 per buah, serat tanpa tambahan produksi 3.000 per buah. Kemudian yang empat, efek penambahan serat, produksi naik dari 1.000 sampai 1.166 buah. Biaya tenaga kerja naik 53.000, total biaya jadi 3.100.000. HPP batako serat real 2.600 per buah, lebih murah dari konvensional. Kemudian ada manfaat, nilai manfaat atau benefit. Investasi menyangkut sejumlah dana yang dikeluarkan berhubungan dengan biaya proyek. Setelah mengeluarkan biaya demikian besar, maka selayaknya nilai manfaat yang diterima sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Nilai manfaat yang diperoleh dapat dikatakan sebagai keuntungan dari pelaksanaan proyek dimaksud. Proyek jalan raya umum beserta jembatan sebagian besar merupakan proyek pemerintah dalam hal pelayanan ekonomi yang membutuhkan investasi sangat besar dan memiliki usia pakai yang panjang. Analisis kelayakan proyek pemerintah biasanya dinyatakan dalam keukuran manfaat umum yang dapat ditimbulkan dari kehadiran proyek dimaksud. Manfaat atau benefit proyek dapat berupa manfaat langsung maupun tidak langsung, dan manfaat yang dinyatakan dengan jelas oleh Muzadifi terdiri dari 1. Manfaat langsung, terjadi kenaikan hasil fisik yang disebabkan oleh 1. Kenaikan produksi, 2. Perbaikan mutu produk, 3. Perubahan lokasi dan waktu penjualan, 4. Perubahan bentuk. Kemudian ada terjadi penurunan biaya yang disebabkan oleh 1. Keuntungan dari mekanisasi, 2. Penurunan biaya pengangkutan, 3. Penurunan atau penghindaran kerugian. Yang kemudian ada manfaat tidak langsung. Manfaat tidak langsung disebut juga dengan manfaat kedua atau sampingan yang dimaksudkan sebagai manfaat yang timbul atau dirasakan di luar proyek karena adanya realisasi suatu proyek, yang terdiri dari suatu manfaat yang disebabkan oleh kehadiran proyek, biasa disebut multi efek dari proyek. Yang kedua, manfaat yang disebabkan adanya economic of scale. Yang ketiga, ada manfaat yang ditimbulkan karena adanya efek sampingan bersifat dinamis berupa perubahan dalam
produktivitas tenaga kerja yang disebabkan oleh perbaikan kesehatan atau keahlian. Nah, selanjutnya ada manfaat tidak nyata. Manfaat ini sulit dinilai dengan uang, seperti satu, adanya perbaikan lingkungan hidup. Dua, adanya perbaikan pemandangan karena hadirnya sebuah taman. Yang ketiga, terjadi peningkatan dan perbaikan distribusi dari pendapatan. Kemudian ada integrasi nasional, dan yang terakhir pertahanan nasional. Kemudian ada manfaat lainnya seperti jalan umum yang sepintas tidak berorientasi pada keuntungan bisnis, namun memiliki arti penting bagi suatu daerah dan dapat menumbuhkan kembangkan daerah dengan kehadirannya. Menilai manfaat sebuah jalan umum memiliki kesulitan tersendiri disebabkan manfaat yang diperoleh tidak langsung bernilai uang. Manfaat yang dapat dirasakan dengan pembangunan dan perbaikan jalan menurut Kamaluddin R adalah: 1. Manfaat ekonomi yang terdiri dari manfaat bagi pemakai jalan, manfaat dari segi pembangunan, manfaat ekonomi kumulatif yang ditimbulkan, serta manfaat dari sudut ekonomi secara keseluruhan. Yang kedua, manfaat sosial termasuk politis, pertahanan, dan keamanan. Mengukur manfaat ekonomi dari pembangunan atau perbaikan jalan umum lebih sulit dilakukan. Hal ini disebabkan oleh: 1. Manfaat sulit dinilai dengan uang seperti kenyamanan dan penghematan waktu karena tidak punya harga pasar. 2. Manfaat jangka panjang sulit dihitung karena butuh perkiraan dan pembatasan yang tidak pasti. 3. Manfaat tidak langsung seperti pertumbuhan ekonomi sering memerlukan investasi tambahan di bidang lain. Manfaat pembangunan jalan dapat dirasakan dengan pengguna dan masyarakat meski tidak langsung menghasilkan uang, tetap bisa dinilai secara ekonomi. Bagi pengguna jalan, perjalanan jalan lebih cepat dan lancar, terjadi penghematan waktu. Waktu yang dihemat bisa dinilai sebagai uang berdasarkan upah per jam kali waktu yang dihemat kali jumlah pengguna jalan. Yang intinya, waktu yang dihemat sama dengan nilai ekonomi atau uang. Kesimpulan, materi ini membahas tentang analisis biaya, manfaat, dan kelayakan proyek, terutama proyek jalan. Biaya proyek terdiri dari berbagai komponen seperti biaya awal, operasional, penyusutan, hingga biaya tak terduga. Semua biaya ini harus dihitung untuk mengetahui total investasi. Harga pokok produksi atau HPP digunakan untuk menentukan biaya produksi per unit. Selisih antara harga jual dan HPP menghasilkan keuntungan. Manfaat proyek dibagi menjadi manfaat langsung, misalnya keuntungan usaha; manfaat tidak langsung, misalnya dampak ekonomi; manfaat tidak nyata, misalnya dampak ekonomi; manfaat tidak nyata, misalnya kenyamanan dan lingkungan. Proyek jalan memberikan banyak manfaat, penghematan waktu dan biaya, BBM, perawatan, dan lain-lain. Meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar, meningkatkan nilai tanah dan pendapatan pemerintah. Walaupun banyak manfaat sulit diukur dengan uang, tetap bisa diperkirakan menggunakan pendekatan ekonomi, misalnya nilai waktu, penghematan biaya, dan lain-lain. Untuk menilai kelayakan proyek digunakan metode seperti BCR atau Benefit Cost Ratio, NPV Net Present Value, IRR Internal Rate of Return. Proyek dinilai layak jika manfaat yang diperoleh lebih besar dari biaya yang dikeluarkan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan atau jelaskan tentang materi 7 ini. Mohon maaf bila ada kekurangan dari saya. Terima kasih atas waktu. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're